Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Soleh Budi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya pada acara hari ini untuk tugas kami, yaitu saya dan Pak Sitama sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Next Pak Cik. Ya, mohon izin untuk menyampaikan budaya positif yang kami dapat dari guru calon guru penggerak. Ya, Pak Cik. Ya. Untuk yang pertama kami buka dengan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sekarang yang saya tanyakan kepada Budi yang selaku guru penggerak angkatan 5. Menurut panjenengan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Secara langsung bisa, tapi itu tidak kita relakan. Hanya kepada orang yang memberi hukuman saja. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, dapat cuma tidak efektif dan tidak selalu diselamatkan. Terima kasih. Menurut juga bagus tapi kurang efektif. Untuk yang kedua yaitu membaca atau membersihkan halaman sekolah. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Pak Udi selaku guru penggerak itu gimana Pak Udi? Ya, terima kasih waktunya. Dari pertanyaan yang diangkat, yaitu apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, menurut saya dapat memberikan efek kepada anak untuk meningkatkan disiplin. Tetapi kita dapatkan pada apa yang terjadi di kenyataan, anak itu butuh penekanan atau intervensi dari guru. Memang dengan hal positif itu dapat memberikan efek yang baik. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ya, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut Pak Purwanta selaku guru senior dan Pak Budi. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin juga bisa, namun juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu menurut saya, jadi anak itu tidak dari hati, hanya ingin penghargaan saja. Ketika hukum itu justru ingin mendapat penghargaan, bukan untuk dari hati untuk menjadikan anak yang lebih baik. Jadi seolah-olah hanya ingin menggarap penghargaan, bukan untuk kedisiplinannya saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur. Ya. Lanjut Pak Cik, selanjutnya. Ya, untuk pembahasan pada kegiatan hari ini yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, restitusi 5 polisi kontrol. Yang keempat, restitusi segitiga restitusi. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi Pak Cik. Ya. Untuk disiplin positif dan budaya positif, disiplin dimaknai sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang tujuannya adalah menambahkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menumbuhkan budaya positif melalui kebiasaan-kebiasaan, ya, contohnya seperti kebiasaan yang kita laksanakan pada pagi hari, seperti membaca asmaul husna,
senam prestasi, dan yang lagi masuk prestasi. Dan selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Ya, untuk hukuman konsultasi dan restitusi, jadi ada 2 yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Untuk hukumannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di situ ada 2, konsekuensi dan restitusi. Yaitu konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi merupakan pilihan. Ya. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Dan restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusinya, korban mendapatkan ganti. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya yaitu hukumannya, untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan dan bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusinya masalah kepercayaan. Dan yang terakhir untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan dalam bertahun-tahun. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Ya, untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Gimana model ujian? Pertanyaannya, kenapa tidak peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh seorang, mungkin yang mempunyai kebijakan. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan siswa-siswa. Jadi siswa yang ikut ambil, mereka yang menentukan. Karena mereka yang menentukan, otomatis mereka bisa ambil. Ya, terima kasih jawaban sangat lupa untuk ujian. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan itu hubungan kesepakatan antara murid dan guru. Untuk selanjutnya materi akan sama dengan Pak Ruslan di dalam mengenai. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Dijawab. Yang kedua adalah mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Nah, dari sini kita bisa melihat dari keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya atau terciptanya sebuah budaya positif. Bagaimana menurut Pak Udi? Ya, terima kasih. Pak Simas sekali pertanyaannya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa sendiri, itu berasal dari lubuk hati yang paling dalam, di mana dari lubuk hati yang paling dalam itu keinginan mereka kelasnya itu seperti apa. Jadi budaya belajarnya itu seperti apa, tujuan belajarnya itu seperti apa, kondisi belajarnya seperti apa, itu semua dari anak. Sehingga dari keyakinan mereka, dari keinginan mereka, maka akan timbul namanya rasa bertanggung jawab, simpati, empati. Hal tersebut dapat membentuk budaya positif antar siswa satu dengan siswa lain maupun antar siswa dengan guru. Mungkin seperti itu. Terima kasih waktu. Terima
Terima kasih jawaban Bapak luar biasa. Dan untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Menurut Mbak Arfa bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Cara mewujudkannya itu dengan adanya koordinasi antara guru dan murid, sehingga siswa jadi tahu apa itu konsekuensi dari perilaku keyakinan yang telah dibuatnya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Arfa. Jadi adanya koordinasi dan kesepakatan tersebut ya antara Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru dengan siswanya gitu ya. Next. Berikutnya adalah untuk nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, di mana hal tersebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Dan kemudian menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, dan apa tujuan utamanya, serta menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi antara perbedaan dari peraturan dengan keyakinan kelas itu sangat berbeda ya, karena dari kesepakatan tersebut. Di sini ada bagian di mana peraturan kelas ini yang tadinya awalnya itu sangat mendominasi, kemudian berubah menjadi keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan muridnya, sehingga berimbas kepada lingkungan positif dan menciptakan budaya positif. Silakan Pak Udi. Di sini ada salah satu contoh keyakinan kelas, dan mengapa menurut Bapak Ibu guru yang ada dua gambar di sini, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu guru, antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini, mana yang lebih cenderung ke menunjukkan keyakinan kelas? Menurut dia bagaimana? Antara dua gambar itu mana yang kesepakatan kelas, mana yang peraturan? Ya. Yang sebelah sini, Yang sebelah kanan ya. sebelah kanan itu kesepakatan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya. Oh iya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Berarti yang di sebelah kirinya adalah peraturannya. Oh iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dia. Di sini bisa kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dengan siswa, dan di sini yang sebelah kanan sudah jelas terlihat ada kata-kata kami, guru dan murid. Berarti itu sudah menunjukkan contoh dari kalimat keyakinan kelas. Berikutnya adalah restitusi, di mana restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan arti dari restitusi itu sendiri adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini ada sebuah video, mari kita saksikan bersama Bapak Ibu.
berbahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Brown dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin dan pengambil hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Gak kapok-kapok. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu tenang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengambil
karena dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis guru saya bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap beresinnya Bu. Ya sudah kan, nanti lain kali lainnya lebih pintar lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang tempat ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dan saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, atau cenderung berpindah dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas laporan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kami, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kami tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saya menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum mencerahkan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan
Nazaret adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai kapan nih, Nazaret? Kalau pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Nazaret akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Nazaret. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Nazaret, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik, Nazaret. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 9. Baik Bu, terima kasih. Baik, nah Bapak Ibu Guru, dari kelima posisi panel tersebut, mulai dari pembuku sampai ke manajer, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang akan menanyakannya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Dan siapa yang mengatakan? Kira-kira di sini kan tertulis membuat orang penasaran. Menurut Ibu Ujian, kira-kira biasanya mengutarakan kata tersebut siapa itu? Membuat orang merasa kesal. Ya, membuat orang merasa kesal itu biasanya dari pihak. Ya, dari pihak. Iya, baik. Nah, dari kata tersebut saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Pasti dari bapak atau ibu guru kan. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, yang mengatakan itu tetap masih guru, tapi itu nanti berdampaknya membuat sifat anak itu merasa bersalah. Dan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini juga sama terkait dengan membuat rasa bersalah kepada anak. Dan selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan keberuntungan hari ini? Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau ini posisinya sebagai manajer, dan untuk apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini itu sebagai pemantau. Dan kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai pembuku. Silakan. Di sini ada 5 posisi kontrol, di mana yang terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama adalah motivasi, kemudian identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses untuk kontrol dirinya. Dan yang ketiga kontrol di luar. Di sini dapat kita lihat dari pembuku, dari guru itu bisa menghardik, memujuk, maupun menyakiti, bahkan menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, contohnya seperti itu. Contoh dari pembuku, kalau membuat orang merasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini, atau ibu kecewa dengan kamu, nah itu membuat orang merasa bersalah. Kalau di posisi sebagai teman, contohnya seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu ini. Nah itu contoh di posisi sebagai teman. Dan untuk yang pemantau itu bisa menyelesaikan diri bila diawasi atau apa peraturannya itu, jadi lebih tegas. Dan untuk manajer itu bisa mengajukan pertanyaan, mencari tahu penyebabnya anak melakukan suatu kesalahan tersebut. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, contohnya seperti itu. Next slide. Kemudian slide berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, di mana semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kemudian untuk segitiga restitusi, di sini untuk segitiga restitusi dalam penerapannya itu tahapnya pertama sebagai guru kita bisa menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Kemudian melakukan validasi tindakan yang salah atau mencari tahu penyebab permasalahannya dan menanyakan keyakinannya. Dan cara-caranya kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti yang ada di sini. Misalnya untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Dan untuk validasi kegiatan yang salah, contohnya bisa kita gunakan, kamu itu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan untuk menanyakan keyakinan, bisa salah satunya menggunakan contoh berikut. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Next one. Dari tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dan kita bisa mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan perbuatan kesalahan. Contohnya seperti itu. Next. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, di mana membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau survival. Dan untuk kalimatnya kita bisa menggunakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ataupun kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, di mana menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di mana kita dapat menggunakan salah satu contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, ataupun nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi dari nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas yang telah disepakati adalah guru yang boleh itu. Kita bisa menanyakan hal tersebut. Ya, sekian paparan dari saya bersama dengan Pak Budi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tanggapan, mohon tanggapannya untuk kami. Monggo. Terima kasih. Tanggapan dari kegiatan destimulasi kali ini sangat bagus, ya, sangat memotivasi kami selaku mungkin karena kami sudah guru beberapa sebelumnya, mungkin butuh updating tentang ilmu-ilmu bagaimana cara melakukan restitusi dan pelayanan pembelajaran kepada siswa sehingga bisa membentuk karakter siswa yang baik, tidak menjadi guru yang menghukum atau merasa bersalah, mungkin bisa menjadi teman, pemantau, tetapi lebih baik menjadi manajer bagi pelayanan pembelajaran kepada siswa. Terima kasih banyak. Terima kasih Budi atas tanggapannya. Ya, berarti menjadi manajer itu yang paling penting dalam posisi kita sebagai guru yang tadi. Ya, terima kasih sekian dari paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kami berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri,
saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia,
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Dempet satu. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Selamat pagi kalian. Ayo kalian silakan duduk. Baik Fania, kamu tahu nggak mengapa ini Pancasila? Iya benar. Nah Fania, tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, maksud tetapi Oh gitu. Baiklah Fania, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Nah kira-kira mengapa kamu begini? Nah, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira keyakinan yang mana? Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum ya? Nah, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Nah, baiklah, karena kamu sudah mengetahuinya, lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Pancasila tanamkan
Baiklah, Pak Haji mengapresiasi untuk tanggung jawab kamu, dan kamu boleh kembali beristirahat. Terima kasih Pak Haji. Silakan istirahat. Tuhan yang Maha Esa. Mulia kebinekaan Tuhan kita. Gotong royong perjuangan kini. Aku adalah salah satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan 4 orang. Silakan cerita. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Alfi. Ya, silakan duduk Alfi. Nah, Alfi tahu tidak mengapa Pak Haji memanggil Alfi di sini? Apa berkaitan dengan keterlambatan saya Pak? Ya, benar. Iya Pak, saya takut terlambat sekolah Pak. Alfi, semua orang itu pasti akan Aku melakukan kesalahan. memilih apa yang kau suka. Namun, apa yang tidak Kita perlu kita belajar lakukan adalah alasan. yang nyata. Kira-kira mengapa Alfi bisa terlambat sekolah? Raih mimpimu juga cita-cita. Hingga larut malam. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Malam asik ya. Nah, apakah Alfi tahu atau Alfi ingat ya keyakinan Pancasila? Kalau Alfi masih ingat, kira-kira apa yang Alfi lakukan itu sudah sampai menjadi kelas? Oh, belum ya. Lalu kira-kira menurut Alfi keyakinan kelas yang mana yang sudah Alfi lakukan? Nah, kalau Alfi sudah mengetahuinya, apakah Alfi punya solusinya nggak terkait masalah ini? Dan Alfi sudah membantu ya. Terima kasih Pak Haji. Iya. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan
cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa
generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas
kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.